Nabi Ilyas sangat sedih karena kaumnya yang diajak agar beriman kepada Allah malah banyak yang menentang. Meski demikian tiada bosan-bosannya ia menyampaikan dakwah. Karena kedurhakaan kaum Bani Israel kelewatan batas, maka Allah menurunkan bencana sebagai peringatan agar mereka sadar. Musim menceklik dan bencana kelaparan melanda kawasan tempat Bani Israel. Tinggal sawah dan ladang tiada mendapat air sehingga mengakibatkan gagal panen. Sementara kaum yang durhaka itu bukannya sadar, malah berusaha mencari Nabi Ilyas untuk dibunuh. Di mana dia? Pandai sekali dia bersembunyi. Suatu saat pasti kita dapat menemukannya. Hal ini yang membuat Nabi Ilyas terpaksa harus berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah lainnya guna menyelamatkan diri daripada mati konyol dan tidak bisa menyelamatkan agama suci ya pada. Suatu saat seseorang harus menyusun strategi untuk menyelamatkan agama agar nantinya ia dapat mewariskan agama tersebut kepada orang lain. Teruskan, Mas. Teruskan. Pada suatu hari Nabi Ilyas ditantang. Pada suatu hari Nabi Ilyas datang ke rumah salah seorang pengikutnya. Dia adalah seorang wanita perempuan yang mempunyai anak laki-laki bernama Yusa bin Nun. Di lain riwayat disebutkan dia bernama Yusa bin Usud bin Ajid, saudara Nabi Ilyas. Mengapa kalian sedih sekali? Apa yang kalian risaukan? Katakanlah padaku, aku akan membantu kalian. Sesungguhnya perut kami terasa sangat lapar sekali, tapi kami tidak punya sesuatu pun yang bisa dimakan oleh kami. Dengar jawaban tersebut, Ilyas nampak tersenyum seraya berkata, jadi itu yang kalian risaukan. Sekarang pergilah ke dapur, karena di sana telah tersedia makanan untuk kalian. Si tuan rumah seolah tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Ilyas. Benarkah apa yang kau katakan itu? Setelah pergi ke dapur, Wapan itu seolah tidak percaya dan penglihatannya karena di tempat itu terdapat perangkat hidangan yang siap dimakan. Dari mana makanan ini? Bagaimana Anda bisa di sini? Sudahlah, makan saja supaya perut kalian tidak terasa lapar. Ketahuilah, barang siapa yang suka menerima dakwahku dan beriman kepada Allah, maka dia tidak akan kelaparan dan hidupnya tidak akan sengsara. Yusuf seorang anak yang masih lugu mendengar keterangan itu, kemudian ia berkata, wah, kalau begitu izinkan aku mengikuti kemana saja kau pergi. Mengapa? Agar kalau aku merasa lapar segera mendapatkan makanan. Mendengar kepolosan kata-kata dosa, Nabi Ilyas jadi tersenyum maklum. Yusa masih kecil. Sejak saat itu, Yusa disuruh oleh Nabi Ilyas sampai dewasa diurus, diasuh oleh Nabi Ilyas sampai dewasa. Kemampuan Nabi Ilyas pergi, ia selalu kemanapun ia pergi, ia selalu dibawa serta. Yusa menjadi pengikut Nabi Ilyas yang paling setia. Ia senantiasa menyertai Nabi Ilyas dalam berdakwah walau menghadap masa-masa sulit. Bahkan itu juga
dan dia juga mengamati kaum yang durhaka dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Artinya, ia selalu menjaga keselamatan Nabi Ilyas dari incaran kejahatan kaum yang durhaka. Lewat sini saja aman dari penghadangan mereka baik. Ketika kaum Bani Israel insaf dari kedurhakannya, sehingga Allah melepaskan azab yang berupa musim kelaparan dan menggantikan dengan musim kesuburan dan kemakmuran. Yusha tetap setia mendampingi Nabi Ilyas. Hal inilah yang menjadikan satu-satunya pengikut Nabi Ilyas yang paling banyak menyerap risalah yang diajarkan kepada kaumnya. Sebagian dari mereka, tetapi keinsafan mereka tidak berlangsung. Sebagian dari mereka kembali durhaka kepada Allah. Hal ini tentu saja membuat Nabi Ilyas menjadi sangat prihatin. Namun demikian, sebagai utusan Allah tidak ada putus asa. Dia terus berusaha menyeru kepada mereka agar kembali ke jalan Allah. Tetapi sebagian besar dari mereka tak mau menghendakinya. Sehingga pada suatu hari Allah menurunkan wahyunya. Aku baru saja menerima perintah Allah agar aku segera membawa semua pengikutku meninggalkan negeri ini karena dalam beberapa hari Allah akan menurunkan azab dari mereka. Maka segera melaksanakan. Oleh karena itu, secara diam-diam beritahukan hal ini kepada semua pengikutku agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah. Ngungsi. Hah? Ngungsi. Yusha segera melaksanakan apa yang telah diselamatkan Nabi diamanatkan Nabi Ilyas kepadanya. Baiklah, akan kami ikuti. Baiklah, kami akan mengikuti seruan Ilyas. Cek anu di bejaan teh. Pada hari berikutnya, Nabi Ilyas dengan didampingi Yusha membawa para pengikutnya meninggalkan negeri itu. Ketika hari yang ditentukan, Allah tiba-tiba sepanjang negeri kaum Ilyas yang durhaka itu dilanda gempa dahsyat. Brum, brum, brum. Hal itu sungguh di luar perkiraan kaum Ilyas yang durhaka. Ada apa ini? Sehingga mereka sangat panik luar biasa. Mengapa tiba-tiba bisa jadi begini? Azab Allah kali ini sungguh jauh lebih pedih dari azab sebelumnya. Sehingga binasalah semua kaum yang durhaka itu. Sedang Nabi Ilyas dan Yusha serta pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di dalam kedamaian. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka diangkatlah Yusha menjadi nabi dan rasul Allah untuk meneruskan ajaran Nabi Ilyas kepada kaumnya yang mengajarkan kitab Taurat dan Zabur. Nabi Yusha ini kemudian lebih terkenal dengan nama Nabi Ilyas. Di zaman kerasulan Nabi Ilyas, umatnya hidup dengan aman dan makmur karena mereka senantiasa patuh pada perintah dan ajaran Nabi Ilyas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaumnya yang meninggalkan ajaran dalam kitab Taurat dan Zabur sehingga negeri itu menjadi kacau, kejahatan merajalela. Akhirnya bangsa itu dijajah oleh bangsa yang zalim dari negeri Babil. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, akan datang suatu masa di mana suatu kaum meninggalkan para ulama dan ahli hukum, fuqaha dan gulung fuqaha. Maka pada saat itu Allah akan menurunkan 3 macam bencana, yaitu pertama diangkatnya barakah dari mata pencaharian mereka,
sehingga terjadilah krisis ekonomi dan sebagainya. Kedua, akan diangkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Ketiga, mereka akan keluar dari dunia tapi dalam keadaan tidak beriman. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian. Sekian.